Wacana kebijakan jalan berbayar di Jakarta terbilang bukan kebijakan yang baru. Sudah hampir 2 dekade. Sejak 2004, kebijakan ini belum juga terlaksana. Tarik ulur penerapan kebijakan ini salah satunya dikarenakan polemik yang terjadi di masyarakat. Dan kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan kebijakan ini bersama dengan analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selain itu kami juga telah mengundang sebenarnya pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta namun belum bersedia untuk bergabung pada sore hari ini. Selamat sore Pak Trubus. Selamat sore Mbak. Pak Trubus, tujuan penerapan IRP ini kan menjadi salah satu push strategi untuk mengurangi kemacetan, untuk memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik. Sudah tepatkah kebijakan ini dengan tujuan tersebut? Iya, sebenarnya kebijakan ini sangat tepat Mbak. Sangat tepat untuk mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini memang cukup tinggi di Indonesia, Jakarta terutama. Hanya karena persoalannya adalah ini lemahnya komunikasi publik ya. Komunikasi publiknya sangat lemah sehingga banyak penolakan, lebih banyak penolakannya dari partai yang mendukung gitu. Yang kedua bahwa political will Pemprov DKI juga sangat lemah dalam hal ini. Harusnya ketika Pak Pidi sekarang mewacanakan ini kan beliau sudah punya koordinasi dengan pemerintah pusat ya, bagaimana kemudian penanganan kemacetan di Jakarta ini bisa terintegrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Pemprov DKI sehingga sama-sama dilaksanakan secara tepat begitu Pak. Komunikasi publik lagi-lagi, komunikasi publik lah masalahnya sehingga para ojek online yang pada pekan ini demo karena resah. Dan jawaban dari Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo ini mengatakan bahwa memastikan bahwa para ojek online juga taksi online ini akan dikecualikan karena mereka termasuk dalam transportasi publik. Tapi kalau kita melihat dari kebijakan IRP di negara lain, justru taksi online di Swedia dan juga di Singapura taksi ini tidak dikecualikan, kemudian di Swedia juga tidak dikecualikan karena memang tujuannya untuk mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Seperti apa Pak tanggapannya atas apa yang dikatakan oleh Dishub DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi dan ojek online ini? Ya, menurut saya ini salah satu solusi sebenarnya adalah untuk pengecualian di mana kemudian taksi online ini kita kategorikan sebagai transportasi umum, jadi itu bisa sebenarnya platnya bisa diganti plat kuning gitu sesuai aturan yang ada gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kemudian juga sebenarnya Pemprov DKI bisa saja memberikan solusi lain terhadap ojol ini sehingga karena kita ketahui bahwa ojol ini sebenarnya sebuah inovasi di masyarakat yang sampai hari ini sangat menguntungkan dan bahkan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu menurut saya memang solusinya adalah mereka diperbolehkan untuk memasuki area IRP tadi secara bebas gitu, secara luas. Hanya kemudian bisa saja diberikan sifatnya platnya kuning atau dikasih kartu identitas tersendiri gitu Pak. Apakah itu tidak akan kontradiktif Pak? Karena kan salah satu tujuannya ini untuk justru mengurangi kendaraan-kendaraan yang ada, volume kendaraan yang ada di jalanan. Karena di Swedia, di Singapura mereka para taksi dan juga ojek online mungkin ada di sana juga diberlakukan IRP terhadap mereka Pak. Ya, saya rasa itu nanti jangka panjang Mbak. Jangka panjang, kalau jangka pendeknya tetap kita menerapkan seperti ini. Karena kita kan penerapannya harus bertahap Mbak. Ini saja saya rasa kalau kenapa kita kemudian banyak ditolak oleh masyarakat. Karena kita mau menerapkannya ujuk-ujuk 25 ruas jalan yang selama ini diterapkan ganjil genap. Mau diterapkan IRP Mbak. Coba kalau penerapannya bertahap misalnya jalan utama dulu misalnya jalan Tamrin, Sudirman dan sebagainya itu dulu misalnya. Nah, itu kan bisa dilakukan atau yang dituju pertama kali adalah yang roda 4 dulu gitu Mbak. Jadi jangan main langsung ke ini yang motor itu karena yang roda 2 pasti akan marah atau yang roda 2 juga diklasifikasi kan bisa. Mereka berdasarkan CC misalnya CC ini yang 250 jenis mini ke atas itu berbayar. Kalau yang tidak misalnya di bawah itu misalnya yang jenis bit atau apa itu gratis saja gitu. Itu nggak bisa dilakukan Mbak. Artinya Pemprov DKI bisa membuat satu kebijakan yang lebih solutif ketika memang kebijakan ini
secara komprehensif memang niatnya mau dilakukan karena ini memberi keuntungan juga bagi tidak saja dari Pemprov DKI mendapat keuntungan dari uang yang masuk dari tarif, tapi juga masyarakat secara langsung dipaksa untuk menggunakan transportasi umum, Mbak. Nah, kemudian untuk memastikan membedakannya Pak, karena kan sejauh ini perbedaannya hanya mereka menggunakan helm dan juga jaket. Dan tidak semua menggunakan hal tersebut. Dan kalau tadi yang Bapak katakan harus menggunakan plat kuning, ini kan berarti upaya yang lebih yang harus dilakukan. Untuk memastikan perbedaan ini seperti apa Pak nanti? Ya, menurut saya ini perlu satu kebijakan tersendiri dalam arti bahwa nanti kita pastikan dulu dan bekerja sama dengan penyelenggara ini ojek online. Jadi di situ kemudian para pelaku usaha duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk menentukan jenis kendaraan yang kategori nanti dikuningkan gitu. Jadi tidak semuanya tentu karena nanti akan dibatasi sehingga kan ini kan tujuannya pembatasan secara bertahap ketika nanti kemudian IRP itu benar-benar diterapkan untuk semua ruas jalan, yaitu 25 ruas jalan itu gitu loh Mbak. Jadi dalam hal ini bisa saja dilakukan dengan cara ya itu tadi kita melakukan dialog duduk bersama untuk menentukan jenis mana kendaraan apa yang boleh diberikan plat kuning begitu Mbak. Kemudian jika kita melihat ke negara-negara lain seperti salah satunya Swedia, kenapa saya dari tadi memang menyebut Swedia karena pemerintah sebelumnya ini melakukan studi banding ke Swedia. Kalau di Swedia dengan menerapkan IRP juga ada menambah moda transportasinya, armadanya ditambah, kemudian rutenya ditambah, kemudian juga ada infrastruktur, lahan parkir. Bagaimana Bapak melihat itu di Jakarta saat ini untuk penambahan infrastruktur tersebut sudah tepatkah untuk saat ini dilakukan? Sudah cukupkah infrastruktur kita untuk menunjang itu, Pak? Ya, menurut saya ini yang jadi masalah, Mbak. Jadi masalah adalah kita belum siap, belum siap infrastruktur yang ada. Karena kalau kita lihat misalnya tidak hanya di Swedia sebagai perspektif gitu ya, juga di Singapura ada penelitian Gopinath Menon namanya itu menulis satu penelitian mengatakan bahwa sebenarnya IRP ini kan jalan akhir bagaimana mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Nah, kemudian di situ memang melalui perencanaan dan juga harus melalui manajemen yang ketat, di mana kemudian infrastruktur yang tersedia termasuk juga regulasi yang ketat dan penegakannya, di satu sisi juga SDM yang siap juga di dalam menerapkan yang namanya IRP ini, Mbak. Jadi memang harus ada satu proses yang panjang. Karena itu ketika kita Pemprov DKI gampang, ya ini memang kemudian dimanfaatkan untuk penolakan-penolakannya makin besar. Karena sebenarnya kalau memang mau diterapkan, yaitu political will-nya itu, Mbak, yang harus kuat gitu, Mbak. Jalan akhir itu artinya sebenarnya belum sangat tepat lah kalau misalkan diterapkan pada saat ini seperti itu ya Pak ya? Iya, belum tepat karena memang tidak saja persoalan kondisi kita yang selalu dikatakan baru bangkit dari COVID dan sebagainya persoalan ekonomi, tapi persoalan sesungguhnya adalah kesiapan Pemprov sendiri, Mbak. Dalam hal ini memang memunculkan banyak IRP ini kan sudah lama sejak zaman Gubernur Bang Yos ya setidaknya, dan muncul lagi di era Gubernur Basuki Cahayapurnama dan sekarang muncul lagi. Saya rasa ini persoalannya sebenarnya harus disiapkan sejak awal, Mbak. Tapi persiapannya sampai ini kan nggak ada, itu seperti ya kadang-kadang ya timbul kemudian hilang lagi ya, jadi nggak jelas arahnya seperti apa yang terjadi. Kemudian kebijakannya kita tidak bisa membatasi kendaraan yang karena memang pelaku-pelaku usaha di bidang industri mobil maupun motor ini juga akhirnya memproduksi secara massal dan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan keringanan yang macam-macam itu, Mbak, sehingga akhirnya kendaraan ini dengan mudah didapat oleh masyarakat itu, Mbak. Sehingga seharusnya yang dibicarakan oleh pemerintah sekarang adalah persiapan untuk menunjang kebijakan IRP ini ya, infrastrukturnya dibandingkan ujuk-ujuk mau menerapkan IRP di 25 ruas jalan. Seperti itu Pak, persiapan apa saja yang harusnya menjadi fokus pemerintah jika mau menerapkan kebijakan IRP? Ya, yang pertama memang yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan yang kebijakan regulasinya. Karena itu kebijakan regulasi itu menjadi payung hukum di mana kemudian penentuan atau pelaksanaan dari IRP ini bisa berjalan. Nah tentu di sini yang kedua tentu dalam merumuskan kebijakan itu harus partisipasi publiknya harus tinggi. Artinya bagaimana pihak-pihak yang terkait misalnya seperti ojol tadi itu
pengendara ojol ini dilibatkan dalam hal perumusannya. Itu juga sangat penting, atau juga pihak lain yang memang punya terkait dengan moda transportasi. Yang kedua, memang persiapan yang lain diperlukan adalah infrastruktur dalam hal ini, tempat parkir dan sebagainya, dan kemudian juga tarifnya itu juga menurut saya jangan terlalu mahal, karena yang digembar-gemborkan itu Rp5.000 ya untuk motor, kemudian untuk kendaraan beroda 4 itu sampai 19.000, aku nyari 20.000 lah. Itu menurut saya memang terlalu mahal gitu ya, menurut saya jadi diturunkan. Dan di satu sisi penggunaannya juga jam 5 pagi, kalau nggak salah di draftnya itu jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Padahal jalan 25 ruas jalan itu kan jalan yang dibangun dengan pajak masyarakat, yang artinya kemudian nggak elok juga pemerintah kemudian secara membabi buta misalnya menerapkan itu, kan kesan jadi di publik itu seperti pemerintah memalak kepada masyarakatnya, kan itu Mbak. Jadi menurut saya memang ini hal-hal yang perlu dibicarakan, di samping juga yang terakhir kebijakan komunikasi publiknya itu yang harus dilakukan, terutama ke KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat diedukasi untuk memasuki area-area IRP, sekaligus juga kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Nah, yang bisa transportasi umum ini harus dipersiapkan juga, Mbak. Layanan transportasi ini kan bermasalah karena tidak memenuhi standar yang namanya aman dan nyaman. Mana transportasi umum kita itu selalu persoalan ada kriminalitas, ada pelecehan seksual, ada macam-macam lah itu. Dari sumber pertama masalah angkot-angkot itu sendiri yang memang di samping kecil, kemudian sopirnya banyak sopir tembak juga. Nah, kemudian akhirnya lari ke busway sendiri kalau di jam sibuk ditunggu lama, Mbak, di setengah jam, Mbak. Yang lainnya juga LRT, MRT lah, itu juga harusnya diintegrasikan. Kita harus membuat kebijakan one ticket harusnya, Mbak, itu. Jadi one ticket ini digunakan sertifikat untuk seluruh moda transportasi, sehingga masyarakat itu merasa aman dan nyaman dan efisien juga, waktunya murah juga gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya masalah di dalam infrastruktur penunjang untuk kebijakan IRP ini masih begitu banyak. Jadi belum siap untuk dilakukan kebijakan IRP. Sedangkan masalah kemacetan di DKI Jakarta ini masalah klasik yang tiap tahunnya tambah macet gitu. Karena kan volume kendaraan semakin banyak, namun volume jalanan ini tidak bertambah. Lalu apa yang seharusnya benar-benar dilakukan pemerintah pada saat ini dibandingkan membahas kebijakan IRP? Iya, kalau menurut saya yang paling dilakukan pemerintah sekarang adalah percepatan pelayanan transportasi umum, Mbak. Itu yang harus dilakukan. Misalnya untuk yang jadi problem itu kan seringkali angkot-angkot itu yang masyarakat untuk naik angkot itu jadi masalah. Karena isu kenyaman tadi. Nah, ini angkot itu bisa diganti dengan kendaraan yang lebih gede lagi, sehingga memenuhi ada AC-nya, ada CCTV-nya paling tidak untuk kenyamanan. Di samping itu juga bagaimana kemudian busway itu juga harus on time gitu, 15 menit misalnya nunggunya jangan sampai lama. Nah, itu juga harus dibenahi. Kemudian juga seperti KRL juga harus dibenahi juga itu, Mbak. Jadi menurut saya pembenahan itu yang harus dilakukan yang pertama. Yang kedua, kebijakan ganjil genap yang selama ini sudah nggak efektif menurut saya, karena masyarakat kemudian istilahnya berinovasi dengan membeli kendaraan lebih dari satu yang berbeda gitu. Pada akhirnya memang harus diperlakukan secara ketat lagi gitu loh, dalam arti bahwa bagaimana kemudian ganjil genap ini tidak merupakan solusi yang selalu berulang kali oleh Pemprov DKI soal solusinya itu, karena dan kebijakan rekayasa lalu lintas seperti 3-in-1 kan selama ini juga nggak jalan. Jadi menurut saya ini juga harus diperhatikan, di mana kemudian sambil bertahap kita membenahi transportasi umumnya, sekaligus bagaimana kemudian kebijakan yang lainnya juga diikutkan gitu, Mbak. Artinya kebijakan ya bersifat tunggal, tapi yang lainnya. Nah, kemudian untuk wilayah-wilayah penyangga juga harus ada koordinasi itu, Mbak. Bagaimana kolaborasi dengan masyarakat di wilayah tetangga, wilayah penyangga, gitu, termasuk dalam ini pemerintah daerah yang ada di tetangga kita. Jadi itu harus selalu dulu, sehingga mereka tidak juga dirugikan kan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang selama ini memang kemudian cenderung memberatkan masyarakat menurut saya, Mbak, baik IRP ataupun yang lainnya. Baik, jika kemudian pemerintah tetap kekeh untuk memberlakukan kebijakan IRP dalam waktu dekat, dampaknya akan seperti apa, Pak? Apakah akan mengurangi kemacetan atau justru kemacetan ini akan bertambah parah? Kalau saya lihat di jalan yang diterapkan IRP itu tentu akan berkurang, tapi tidak akan efektif gitu, Mbak. Karena persoalannya kemudian masyarakat itu nanti akan banyak beralih ke motor, Mbak. Jadi motor roda 2 ini akan makin banyak. Karena apa? Karena
kemudian itu melakukan satu-satunya transportasi yang paling murah kan, karena kan tarifnya hanya 5.000 misalnya seperti itu. Nah dampak yang lain tentu bagi pengendara jenis ojol ini yang selama ini hidupnya mata pencahariannya mencari makan di kendaraan. Nah ini yang agak dirugikan karena mereka mungkin akan membayar lebih kan gitu. Nah ini persoalannya di banyak hal yang menurut saya juga dampak dari penerapan IRP ini. Yang kedua juga dalam ini dampaknya adalah lebih luas bagaimana kemudian masyarakat di wilayah penyangga ini akan juga sangat keberatan gitulah. Ini juga bagaimana kemudian ketika wilayah penyangga juga diajak dialog, diajak berbicara sehingga ketika penolakan selama ini diberikan satu edukasi, satu komunikasi yang betul-betul menyeluruh Mbak, sehingga kebijakan IRP ini memang bisa berjalan. Yang terakhir ya itu tadi Mbak, harus secara bertahap dulu gitu. Jangan dipaksakan 25 ruas jalan itu untuk langsung dilakukan penerapan itu. Di samping tadi juga persoalan bagaimana payung hukumnya juga disiapkan secara komprehensif melalui dialog publik, melalui konsultasi publik ataupun partisipasi publik yang luas itu Mbak. Sehingga keberadaan kebijakan IRP itu betul-betul mendapat dukungan masyarakat secara luas dan bagi mereka yang dirugikan juga diberikan solusi yang tepat formulanya gitu loh Mbak. Baik, jalan panjang dalam melakukan kebijakan IRP ini ya Pak. Jalannya masih panjang, jangan terburu-buru seperti itu ya Pak ya? Iya, intinya begitu. Baik, terima kasih. Nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terujuk-ujuk, kemudian dipaksakan ke masyarakat, sifatnya top down itu nggak boleh Mbak. Kemudian harus juga memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat kita yang naik motor itu kebanyakan mereka adalah berpenghasilan rendah ya, mereka masyarakat miskin di bawah itu. Nah itu harus diperhatikan sekali Mbak, karena tanpa itu semuanya kebijakan ini akan menimbulkan persoalan yang rumit. Artinya di mana resistensi masyarakatnya makin tinggi dan saya rasa kebijakan ini malah ujung-ujungnya nanti gagal Mbak. Kalau memang Pemprov sendiri nggak siap secara infrastruktur maupun kebijakan itu sendiri. Bukannya memberikan solusi, namun menambah masalah seperti itu ya Pak ya? Baik. Kira-kira itu Pak. Baik, terima kasih. Pak Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik telah bergabung pada sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.